saya Dewi Putri Nafila, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yeniati Ulfa MPDI dan teman-teman yang saya cintai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi fikih. Yang pertama ada pengertian fikih. Fikih adalah ilmu Islam yang mempelajari aturan-aturan praktis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran. Fikih adalah ilmu Islam yang mempelajari aturan-aturan praktis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, atau kesepakatan para ulama, dan qiyas atau analogi hukum. Ini mencakup aspek hukum, ibadah, muamalah atau urusan dunia, dan akhlak. Fikih adalah tentang hukum syara yang bersifat amalia yang berdasarkan dalil tafsil, yakni Al-Quran dan hadis. Hal-hal yang disebut dalam Al-Quran dan hadis diketahui ketentuan hukumnya dengan ijtihad. Selanjutnya adalah sejarah fikih pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, masa Mekkah. Masa Mekkah adalah masa Rasulullah SAW masih berada di Mekkah, di mana beliau secara pribadi menunaikan misinya membimbing umat kepada keimanan, tauhid, dan kebesaran Allah. Berdasarkan catatan sejarah, Nabi SAW mengunjungi Mekkah selama kurang lebih 13 tahun, di mana selama itu Allah hanya menurunkan sedikit hukum yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran dan melalui sunnahnya. Yang kedua, masa Madinah. Masa Madinah, periode Madinah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah. Di kota Madinah, seperti Profesor Dr. Harun Nasution, Islam mulai muncul sebagai negara yang mutlak, membutuhkan sistem hukum dan munculnya masyarakat Islam yang sebelumnya tidak terjadi di kota. Oleh karena itu, yang mempengaruhi kehidupan manusia, baik karena satu peristiwa saja maupun ketika suatu pertanyaan muncul atau muncul tanpa sebab sebelumnya. Selanjutnya, sejarah fikih pada masa sahabat. Sejarah fikih pada masa sahabat. Sejarah fikih pada masyarakat melibatkan pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dari masa awal Islam hingga sekarang dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan faktor-faktor lainnya. Ini melibatkan interpretasi, penyesuaian, dan evolusi dalam pemahaman hukum Islam untuk menjawab tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada keistimewaan fikih pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa para sahabat merupakan masa berkembangnya ilmu fikih yang disebut dengan masa muda yang dimulai sejak
masa Khulafaur Rasyidin, dan para sahabat yang lebih tua hingga lahirnya para imam mazhab dari tahun 11 sampai 132 Hijriah. Fikih pada masa Khulafaur Rasyidin mengacu pada pemahaman dan penerapan hukum Islam yang dikembangkan oleh para pemimpin Muslim pada masa tersebut. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin diganti dengan masa dinasti Umayyah. Ketika zaman Khulafaur Rasyidin digantikan oleh dinasti Bani Umayyah, maka terbentuklah Ahlul Hadis bersama dengan Ahlu Ranqiyyi. Faktanya, perbedaan kedua kelompok ini memuncak pada masa dinasti Abbasiyah atau 132 sampai 656 Hijriah dan semakin berkembang menjadi gerakan ilmiah yang sangat berpengaruh yang kemudian melahirkan mazhab fikih Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.